Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mendiskusikan materi dengan judul Surat Makkiyah dan Madaniyah. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kamilia Syifa Nurjannah dengan NIM 082. Yang kedua, Sinta Nila Duriatun Hasanah dengan NIM 091. Yang ketiga, Aisyah K. Tulistiawati dengan NIM 103. Yang keempat, Amelia Ayu Nur Hidayah dengan NIM 107. Yang kelima, Nur Afifah Khairiyah dengan NIM 099. Pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Pengertian Surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, meskipun ayat itu bukan turun di Mekah. Yang kedua, pengertian surat Madaniyah, yaitu ayat-ayat yang turun sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah, sekalipun bukan turun di Madinah. Ayat-ayat yang turun setelah peristiwa hijrah disebut Madaniyah, walaupun turun di Mekah atau di Arafah. Selanjutnya, macam-macam surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, surat-surat Makkiyah murni, yaitu surah-surah yang berstatus Makkiyah saja, tidak ada satupun yang Madaniyah. Contohnya, Al-Alaq, Al-Mudassir, Al-Qiyamah, dan sebagainya. Yang kedua, surah-surah Madaniyah murni, yaitu surah-surah yang berstatus Madaniyah saja, tidak ada satupun yang Makkiyah. Contohnya, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, surah-surah Makkiyah yang berisi ayat Madaniyah, yaitu surat-surah yang sebetulnya kebanyakan ayat-ayatnya adalah Makkiyah, sehingga berstatus Makkiyah, tetapi di dalamnya ada sedikit ayatnya yang berstatus Madaniyah. Contohnya Al-Fatihah, Ar-Ra'd, Yunus, Ar-Ra'd, dan lain sebagainya. Yang keempat, surah-surah Madaniyah yang berisi ayat Makkiyah, yaitu surah-surah yang kebanyakan ayat-ayatnya berstatus Madaniyah. Contohnya Al-Hajj. Selanjutnya ada ciri-ciri surah Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, surah Makkiyah, yaitu kata-kata atau kalimat yang digunakan. Kata-kata atau kalimat yang digunakan dalam surah atau ayat Makkiyah memiliki ayat atau suku kata yang pendek-pendek, dan di dalamnya setiap surah atau ayat Makkiyah terdapat lafal kalla dan ya ayyuhan nas. Yang kedua, kandungan atau isi. Ayat yang turun di Mekah banyak berisikan tentang ajakan beribadah kepada Allah. Ayat Makkiyah juga mengisahkan tentang para nabi dan kehidupan umat-umat terdahulu, pembuktian tentang risalah Allah, dan kebenaran adanya hari kebangkitan atau hari pembalasan, dan segala kenikmatan surga dan siksa neraka. 2. Madaniyah. A. Kata-kata atau kalimat yang digunakan. Ayat atau surat-surat yang menandakan Madaniyah menggunakan kata-kata atau kalimat yang bermakna mendalam, kuat, dan juga kokoh, serta dalam surat atau ayat tersebut terkandung seruan Ya ayyuhalladzina amanu dan identik dengan ayat yang panjang-panjang. B. Kandungan dan isi. Di dalam surat atau ayat-ayat Madaniyah mengandung kewajiban bagi setiap makhluk serta saksi-saksinya, seperti perintah untuk beribadah serta beramal soleh, perintah untuk berjihad, perintah kepada Alkitab untuk masuk Islam, dan perintah untuk berdakwah. Dan juga di dalam surat-surat Madaniyah tersebut disebutkan tentang orang-orang munafik kecuali dalam Quran surat Al-Ankabut. Serta di dalam surat Madaniyah terdapat dialog yang terjadi dengan para ahli kitab yang berisi tentang hukum dan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu perbedaan surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, perbedaan pada konteks kalimat. A. Kebanyakan ayat Makkiyah memakai kalimat tegas dan lugas, karena kebanyakan objek yang didakwahi menolak atau berpaling. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah kebanyakan mempergunakan konteks kalimat yang lunak, karena kebanyakan objek yang didakwahi menerima atau taat. B. Kebanyakan ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang pendek dan argumentif, karena kebanyakan objek yang didakwahi mengingkari sehingga konteks ayat mengikuti kondisi yang berlaku.
Sedangkan ayat-ayat Madaniyah kebanyakan panjang-panjang serta menjelaskan hukum dengan terang dan menggunakan gaya yang terang pula. Selanjutnya yang kedua yaitu perbedaan pada materi pembahasan. A. Kebanyakan ayat Makkiyah berisikan tentang penetapan tauhid dan akidah yang benar, khususnya yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah dan iman kepada kebangkitan. Sedangkan ayat Madaniyah kebanyakan berisikan perincian masalah ibadah dan muamalah, karena objek yang didakwahi sudah memiliki akidah dan tauhid yang benar, sehingga mereka membutuhkan perincian mengenai ibadah dan muamalah. B. Ayat Madaniyah menjelaskan secara rinci tentang jihad beserta hukumnya dan kaum munafik beserta permasalahannya karena kondisi memang menuntut demikian. Hal ini timbul ketika diisyaratkannya jihad dan timbulnya kemunafikan. Berbeda halnya dengan surat Makkiyah. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai materi surat Makkiyah dan Madaniyah. Jika dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis pada kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.